Halo, selamat datang. Ini adalah kuliah pengganti karena saya berhalangan untuk mengajar besok ya. Jadi kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita ulangi sedikit. Kita akan membahas tentang persamaan parameter ya. Oke, kita punya kurva di apa? Kurva di bidang ya. Katakanlah kita punya kurva seperti ini ya. Oke, pertama-tama kita lihat bahwa si kurva ini tidak berasal dari fungsi. Kenapa? Karena kalau kita buat sumbu koordinat, katakanlah seperti ini, maka kalau fungsi kan setiap titik, setiap x berkorespondensi dengan satu buah titik y. Sedangkan di sini kalau kita buat garis vertikal di sini, artinya satu buah titik x ini berkorespondensi dengan beberapa buah y sekaligus ya. Jadi ini kurva ini tidak berasal dari kurva suatu fungsi, grafik dari suatu fungsi. Oke, sekarang bayangkan bahwa si kurva ini itu dia adalah lintasan dari suatu partikel. Kita punya partikel yang bergerak, katakanlah mulai dari titik ini, kemudian dia bergerak ke sana dan dia berakhir di situ ya, dengan arah gerak ke sana. Nah, kalau kita bayangkan bahwa katakanlah si partikel ini bergerak dalam kurun waktu T-nya mulai dari T sama dengan A sampai T sama dengan B ya. Ini berkorespondensi dengan titik awal ketika T sama dengan A dia ada di situ, dan ini ketika T sama dengan B dia ada di situ ya. Nah, ketika si partikel ini bergerak, kita bisa merekam di mana posisi partikel ini pada setiap saat. Katakanlah pada waktu T, si partikel itu ada di sini, misalkan. Ya. Kemudian kita bisa rekam, ini T, ini ada X di waktu T, dan juga ada Y di waktu T. Ya. Nah, jadi dari hal ini bisa kita lihat bahwa ketika kita punya kurva di bidang, maka si kurva itu bisa dideskripsikan melalui persamaan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dengan T-nya berada pada suatu rentang tertentu. Oke. Dan inilah yang kita sebut sebagai persamaan parameter ya. Jadi si X dan Y-nya berubah seiring berubahnya parameter T. Jadi T-nya yang bertindak sebagai parameternya. Ya, dalam hal ini ketika kita tafsirkan bahwa lintasan ini merupakan lintasan dari sebuah, atau ketika kurva ini merupakan lintasan dari sebuah partikel, maka si T-nya ini merupakan parameter waktu. Pada mula-mula dia ada di sini, kemudian di akhir dia ada di situ, dan pada setiap T kita bisa merekam posisinya, berapa X koordinatnya dan berapa Y koordinatnya. Dan kalau kita punya ini sebaliknya, maka kita bisa menggambarkan kurva ini, karena kita bisa plot di mana si koordinat dari si partikelnya pada setiap saat. Oke, kita punya contoh berikut. Kita ingin membuat plot dari kurva yang terbentuk oleh persamaan parameter ini. X-nya seperti ini dan Y-nya seperti ini. Dengan parameter T-nya bergerak dari min 2 sampai 3. Nah, sebagaimana halnya banyak hal ketika kita belajar memahami tentang grafik itu, cara yang paling primitif adalah dengan cara kita membuat plot dari titik-titiknya ya. Jadi misalkan kita bisa bisa tuliskan
Setidaknya untuk nilai T yang bulat, X dan Y-nya ada di mana ya. Anda bisa boleh melakukannya. Anda bisa pause video ini dulu sebentar dan Anda membuat tabel setidaknya ketika T-nya bulat dari min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Anda hitung berapa X-nya dan berapa Y-nya. Oke, jika Anda melakukannya, maka Anda dapatkan, katakanlah misalkan ketika T-nya min 2, substitusikan ke sini, min 2 kuadrat, 4 dikurangi 2 kali min 2, 4 dikurangi 4, 0. Kemudian masukkan T-nya sama dengan min 2 juga ke sini, min 2 dikurangi 3, min 5. Dan Anda lakukan setidaknya untuk T yang bulat, seperti itu. Maka kita punya pasangan titik X, Y, ya misalkan di T sama dengan min 2, kita punya titik 0,5. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita bayangkan si persamaan parameter ini adalah persamaan dari gerak suatu partikel, maka ketika T-nya sama dengan min 2, si titik itu berada di titik 0,5. Ya, kemudian Anda plot titik min 1, min 4, 0,3 dan seterusnya. Kemudian Anda coba hubungkan dengan suatu kurva yang mulus dan Anda mendapatkan kira-kira seperti apa bentuk kurvanya ya. Silakan Anda coba. Oke, kita plot ini titik 0, negatif 5 ya. 0,5, 0, 1, 2, 3, 4, min 5. Kemudian berikutnya min 1, min 4. Min 1, min 4. Ya, dan Anda lanjutkan seterusnya. Oke, silakan Anda pause dan Anda lanjutkan untuk buat plot semua titik pada tabel ini. Dan ketika Anda selesai melakukannya, Anda kurang lebih punya titik-titik seperti ini. Ya. Nah, ingat tadi kita bermula di titik yang paling bawah ini, ya. Titik yang ini. Kemudian ini titik yang paling akhir 15,0. Kita hubungkan dan sedikit imajinasi, kita hubungkan semua titik-titik ini. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika misalkan ketika Anda buat plot titik-titik tapi belum kelihatan bentuknya seperti apa, ya mungkin Anda perlu menambah titik-titik T yang lain agar nanti si kurvanya bisa kelihatan dengan lebih jelas. Katakanlah di antara min 1 dan 0 misalkan Anda coba juga substitusikan T sama dengan min setengah misalnya. Kemudian Anda dapatkan nilai X dan Y-nya. Semakin banyak titik-titiknya, maka akan semakin mudah Anda melihat nanti kurva hasilnya seperti apa. Nah, tapi ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah yang paling low level ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya lupa untuk menekankan bahwa si persamaan parameter tidak hanya memberikan kurvanya seperti apa, tapi juga memberikan arah gerak. Jadi kita tahu karena dia bermula di sini dan berakhir di situ, ini arah geraknya ke sana. Ya. Oke, kembali lagi tadi bahwa ini adalah cara yang paling primitif untuk memahami si persamaan parameter itu mendeskripsikan kurva yang mana. Ya. Nah, tentunya untuk berikutnya kita ingin mempunyai alat yang lebih canggih daripada sekadar kita plot titik-titik kemudian menghubungkan semua titik-titik tersebut. Nah, cara yang biasa dilakukan adalah bagaimana caranya kita mengeliminasi si parameter T sehingga kita mendapat hubungan antara X dan Y langsung tanpa ada T di antara mereka. Ya, jadi kalau ada hubungan Y dengan X artinya kita mempunyai persamaan dalam Y dan X. Dan kita sudah punya banyak pengalaman dan mengenal beberapa
kurva yang berbentuk persamaan yang melibatkan X dan Y saja. Ya, oke. Misalnya yang yang contoh ini. Oke, kita copy soalnya ini X sama dengan T kuadrat tambah 2T. Oke, cara lain. X sama dengan T kuadrat tambah 2T. Kemudian Y sama dengan T-3. Ya, ingat tadi kita ingin mencari hubungan langsung antara Y dan X. Jadi sedapat mungkin kita mengeliminasi si T-nya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa T-nya itu sama dengan Y tambah 3. Dan kita bisa substitusikan ke sana. Untuk mendapatkan X-nya adalah Y ditambah 3 dikuadratkan ditambah 2 kali Y tambah T. Yang bisa kita sederhanakan menjadi Y kuadrat. Dari sini kita punya 6Y. Dan dari sini ada 2Y. Jadi 8Y ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 15. Ya. Dan ini kalau kita lengkapkan kuadrat yang melengkapkan kuadrat ini menjadi Y ditambah 4 kuadrat dikurangi 1. Dan kita bisa mengenali ini ya. Ini adalah parabola. Parabola yang mana? Yang vertexnya ada di ini Y-nya min 4, ini X-nya min 1 di min 1, min 4 ya. Nah tapi karena ini bentuknya X sama dengan sekian Y, parabolanya itu si menghadapnya itu biasanya kan kalau kita punya parabola Y sebagai fungsi dalam X, dia menghadap ke atas atau ke bawah. Kalau ini menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Nah, karena koefisien Y-nya positif, dia akan menghadap ke kanan. Ya. Jadi si parabolanya kurang lebih sketsanya ya akan serupa juga dengan apa yang kita dapatkan tadi. Kita buat sketsanya. Vertexnya di ini vertex di min 1, min 4, min 1, 1, 2, 3, 4 gini. Kemudian ya ini ya tetap perlu kita mengetahui titik awalnya. Jadi titik awalnya tadi sudah kita hitung. Dia titik awalnya di mana? Di titik 0, min 5, titik akhir 15,0. 0, min 5 titik akhir 15,0. Jadi di sini mula-mula dan di akhir kira-kira di sinilah misalkan. Kemudian kita hubungkan dengan suatu kurva yang berbentuk parabola karena kita tahu parabola. Ini kurang lebih seperti ini. Ya. Mirip dengan apa yang kita dapatkan tadi dengan cara membuat plotnya. Oke, berikutnya kita lihat contoh ini. Kita ingin mengetahui kurva apa yang terbentuk dari persamaan parameter X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T, dengan T-nya 0 sampai 2pi. Kalau Anda mencoba untuk menggunakan cara yang paling primitif tadi, ya mungkin bisa dengan cukup banyak kesulitan ya, karena kita hanya mengetahui nilai cos dan sin untuk sudut-sudut yang istimewa ya. Nah, kita berusaha untuk menggunakan cara yang kedua, yakni bagaimana caranya kita mempunyai hubungan antara X dan Y langsung tanpa ada T-nya. Dalam hal ini ya masih bisa sih kita lakukan seperti kita nyatakan dulu T sama dengan berapa ya. Misalkan T-nya menjadi arcus cos X per A. Tapi ketika kita masukkan lagi ke sini, kita akan agak sedikit kesulitan ya untuk mendeskripsikan hubungan Y dengan X secara langsung. Nah, alih-alih kita melakukan hal tersebut, kita ingat bahwa kita ada hubungan istimewa antara cos dan sin ya. Kita ingat bahwa si cos kuadrat T ditambah
sin kuadrat T itu sama dengan 1. Nah, tapi dari sini kita tahu bahwa cos T itu, jadi alih-alih kita menyelesaikan untuk T, di sini kita selesaikan untuk cos T. Cos T-nya adalah X per A. Jadi, si cos kuadrat ini bisa kita gantikan dengan X per A dikuadratkan. Yang ini hasilnya X kuadrat dibagi A kuadrat. Dan demikian juga yang sin T-nya bisa kita gantikan dengan Y per B, kemudian kita kuadratkan, kita dapatkan Y kuadrat per B kuadrat. Dan kita mengenali persamaan ini. Ya, ini merupakan persamaan apa? Persamaan dari elips ya. Elips yang mana? Elips yang di X-nya dia A, kemudian di Y-nya titik potong dengan sumbu X-nya di A dan min A, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya di B dan min B. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, ingat, lagi-lagi perlu saya ingatkan bahwa persamaan parameter tidak hanya berupa kurva di bidang saja, akan tetapi di dalamnya terkandung informasi titik awal, titik akhir, dan arah geraknya. Oke. Ini kita berawal di T sama dengan 0. Jadi kita coba masukkan di T sama dengan 0. X-nya berapa? Masukin X sama dengan A cos 0. A ya. Kemudian masukin Y sama dengan B sin 0. Jadi mula-mulanya di A, 0. Oke. Kemudian di T sama dengan 2pi, Anda bisa periksa, dia juga akan sama di A, 0 lagi. Ya. Nah, karena pangkal dan akhirnya di situ, kita nggak tahu dia geraknya lewat mana. Dia apa? Searah jarum jam kah atau berlawanan arah jarum jam? Oleh karenanya mungkin kita perlu cek di tempat-tempat yang lain, di titik-titik yang lain. Katakanlah misalkan di T sama dengan pi per 2. Dimasukkan X-nya, cos pi per 2 adalah 0. Ya. Jadi 0, B sin pi per 2. B sin pi per 2 adalah 1, jadi 0, B. Jadi dia lewat sini. Jadi pertama-tama dia di sini, kemudian lewat situ. Dia arah geraknya ke sana. Ya. Oke. Demikian. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita diminta untuk membuat sketsa dari kurva persamaan parameter berikut. Yang A seperti ini, dan yang B seperti itu. Nah, untuk yang A, karena ini T-nya bisa dinyatakan dalam Y, kita bisa mensubstitusikan T tersebut, T yang didapatkan di sini ke sini. Ya. Jadi, untuk yang A, kita substitusikan, jadi X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Akibatnya X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat, dan ini berakibat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, hati-hati ya. Ini hanya menunjukkan implikasi satu arah. Kalau dia memenuhi persamaan parameter ini, maka si persamaan parameternya akan memenuhi ini. Artinya apa? Artinya si kurva persamaan parameternya itu merupakan bagian dari kurva ini. Nah, tapi ini kurva apa? Ini adalah lingkaran. Lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jari 1. Nah, hati-hati, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa si persamaan parameternya itu dia memberikan seluruh lingkaran dengan sempurna ya. Kita harus lihat tadi parameternya hanya dari min 1 sampai 1 ya. Jadi kita coba gambarkan di T sama dengan min 1, X, Y-nya berapa? Masukkan Y-nya min 1, kemudian X-nya 0 ya.
0,-1. Kemudian di T sama dengan 1, X, Y-nya sama dengan, masukkan T sama dengan 1, 0,1 ya. Oke, jadi kita punya bagian dari lingkaran dengan jari-jari 1. Kemudian dia mula-mulanya bergerak dari titik 0,-1, katakanlah di sini, ke 0,1 ya. Nah, kemudian kita perlu melakukan sedikit analisis tambahan. Kita lihat di sini bahwa X-nya adalah akar dari sesuatu. Ini menunjukkan bahwa nilai X-nya selalu non-negatif. Oleh karena itu, maka si lingkarannya itu haruslah lingkaran, bagian dari lingkaran yang sebelah kanan, karena kita menginginkan X-nya non-negatif ya. Jadi kita dapatkan yang lengkungan yang kanan ini. Oke. Karena mula-mulanya di sini, ini pangkalnya dan ujungnya di situ, maka arah geraknya ke sana ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa ketika kita mendapatkan persamaan Cartesiusnya, katakanlah berbentuk lingkaran, tidak serta-merta bahwa si kurva persamaan parameternya adalah seluruh lingkaran. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa si kurva persamaan parameternya itu bagian dari lingkaran. Bagian yang mana? Ya, kebetulan setelah kita lakukan sedikit analisis adalah bagian yang ini ya. Oke, yang berikutnya yang B. Jadi X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Nah, kalau kita lihat ini adalah kasus khusus dari elips yang tadi ya. Tadi ini A cos T dan B sin T. Ya, yang A dan B-nya sama dengan 1. Atau kita bisa langsung aja kita lakukan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Berarti ini juga bagian dari lingkaran. Nah, tapi tadi parameternya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kita plot lagi. Jadi kita punya lingkaran. Kita boleh ya mula-mulanya punya katakanlah lingkaran yang penuh yang nantinya akan kita update ya. Ini mula-mulanya gini. Kita tahu bahwa si kurva persamaan parameternya adalah bagian dari lingkaran ini. Apakah semuanya atau sebagian kecil atau sebagian besar, kita akan lihat bergantung dengan si parameternya. Oke, di T sama dengan min pi per 2, kita punya X, Y-nya. Substitusikan min pi per 2 ke situ. Cos min pi per 2, 0. Sin min pi per 2, min 1. Kemudian di T sama dengan pi per 2, kita punya XY sama dengan berapa? Cos pi per 2, 0,1. Jadi serupa dengan yang bagian A tadi, mula-mulanya berpangkal di sini, kemudian berujung di situ, berakhir di situ. Arah geraknya, kita lihat di antara min pi per 2 dan pi per 2, misalkan di T sama dengan 0, X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Jadi kita dapatkan titik ini, arah geraknya ke sana, dan kita tahu ini adalah bagian yang ini. Ya. Jadi ini persis menyatakan kurva yang sama dan arah gerak yang sama. Ini contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu kurva di bidang itu bisa diparametrisasikan dengan beberapa cara yang mungkin berbeda. Ya, ini cara yang pertama, cara yang kedua, dan ini yang tadi cara yang pertama. Oke. Nah, ini ada sedikit tambahan penekanan. Katakanlah kita misalkan punya persamaan parameter yang sama juga, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. T-nya dari 0 sampai 2pi. Kalau kita eliminasi T-nya seperti tadi, ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1.
Dan kalau kita lihat ini pangkalnya, pangkal sama dengan ujung sama dengan titik, masukin ke sini 1,0 ya. Arah geraknya bisa dicek ke arah berlawanan arah jarum jam ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa kalau kita lihat sepintas begini saja, ya apa? Kelihatannya informasinya hanyalah bahwa si kurva tersebut berpangkal di sini dan berujung di sini. Tapi ada informasi tambahan yang lain bahwa misalkan ketika maaf. Ini pengennya saya 0 sampai 4 pi ya. Yang ingin saya bilang adalah ketika T-nya sama dengan 2 pi, dia udah kembali lagi ke titik ini. Ya. Jadi kalau sampai 4 pi, dia akan mengelilingi lingkaran ini sebanyak 2 putaran. Ya. Jadi ini mungkin harus kita deskripsikan. Memutar ke titik asal, mengitari titik asal 2 kali. Ya. Dua putaran penuh. Oke. Yang tidak terbaca kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini ya, karena ya gambarnya tetap seperti ini, tapi sebetulnya di situ ada informasi yang lain, yakni bahwa dia mengelilingi lingkarannya 2 kali ya, 2 kali putaran. Oke, tadi kita lihat bahwa kita setidaknya tadi punya 2 persamaan parameter yang kurvanya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Dan itu bukan hanya 2 itu saja, ada yang lainnya juga. Kalau tadi kita sudah diberikan si persamaan parameternya, kemudian kita ngecek bahwa ini tuh bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kita mencoba arah yang sebaliknya ya. Kita punya lingkaran dulu, kemudian kira-kira gimana caranya kita mengkonstruksi sebuah persamaan parameter ya. Oke, kita punya lingkaran dengan jari-jari 1, kemudian kita tinjau titik 0,1 ya. Oke, kemudian kita lihat garis yang melalui 0,1 ini. Misalkan gini. Ya. Oke. Nah, maka si garis ini akan memotong lingkaran di titik yang lain, ya. Nah, sekarang kalau kita kita tinjau semua garis yang lewat situ, yang lewat titik 0,1 ya. Jadi kalau kita buat yang lainnya, misalkan ini ada yang begini, kemudian ada yang begini, ada yang begini ya. Ini setiap garis dia akan tepat memotong lingkaran lagi di titik yang lain ya, selain di titik 0,1. Nah, sekarang kita bisa definisikan parameter T itu sebagai ini. Dia titik potong dari garis ini dengan titik apa nih? Ini berarti T,0 ya. Oke. Nah, kemudian kita mencoba melihat kalau kesininya T, ini titik apa? Ya. Dan ini akan kita deskripsikan sebagai xt, yt-nya. Ya. Ini xt, yt. Oke. Nah, untuk mencari titik potong ini, kita harus mencari persamaan garis dulu. Persamaan garis yang melalui 0,1 dan T,0. Ya, tentunya kemiringannya berapa? 1 kurang 0 dibagi min T, min 1/T. Ya. Kemudian dia persamaan garisnya adalah persamaan garis yang lewat 0,1 y, min 1 sama dengan M
X kurang 0 ya. Seperti ini ya. Ini adalah persamaan garisnya. Kemudian kita mau iriskan dengan si lingkaran ya. Diiriskan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 untuk mencari berapa X-nya dan berapa Y-nya ya. Oke, dari sini kita bisa tuliskan bahwa 1 min Y dikalikan dengan negatif kedua ruas sama dengan seperti X. Atau T sama dengan X dibagi 1 kurang Y. Ya. Oke, dari sini kita ubah jadinya aja ya. Kita nyatakan Y sama dengan min satunya pindah ke kanan. Jadi 1 kurang seperti X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadinya X kuadrat ditambah 1 min seperti X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat ditambah 1 ditambah seperti kuadrat X kuadrat dikurangi 2 per X sama dengan 1. Satunya kita coret dari kedua ruas. Maka kita dapatkan X kuadratnya difaktorkan. 1 ditambah seperti kuadrat sama dengan 2 per X ya. Nah, untuk X tidak sama dengan 0, kita bisa coret satu buah X dari kiri dan kanan. X 1 ditambah 1 per T kuadrat sama dengan 2 per T. Jadi X-nya sama dengan 2 per T dibagi ini. 2 per T kali 1 tambah per T kuadrat. Kalikan T atas dan bawah. Ini menjadi 2T. Kemudian yang bawah ini jadi T kuadrat. T kuadratnya kita substitusikan ke 1 dan 1 per T kuadrat. Jadi 2T T kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, kemudian kita substitusi, kita cari Y-nya. Tadi Y sama dengan 1 min seperti X. 1 dikurang 1 per T dikali ini. Jadinya 1 dikurang 2 per T kuadrat tambah 1. Si 1 ini T kuadrat tambah 1 per T kuadrat tambah 1. Jadinya T kuadrat tambah 1 di pembilang dikurangi 2 menjadi T kuadrat min 1 per T kuadrat tambah 1 ya. Nah, jadi kita dapatkan persamaan parameter X sama dengan 2T per 1 tambah T kuadrat. Kemudian Y sama dengan T kuadrat min 1 per T kuadrat tambah 1. Dengan T-nya, kalau kita lihat, T-nya itu bisa sekiri mungkin ke sana, dari min negatif infinity. Nah, dalam hal ini kita nggak betul-betul ada titik awal ya. Nah, kemudian lingkaran yang dihasilkan adalah lingkaran tanpa si titik 0,1 ini. Jadi si persamaan parameternya jadi seperti ini, kemudian gini. Ya, dengan arah geraknya ke sana. Gitu. Nah, ini tadi apakah ada masalah ketika tadi kita mengkhususkan bahwa X-nya tidak sama dengan 0? Kalau kita cek ketika X-nya sama dengan 0, ini T-nya harus sama dengan 0 ya. T-nya sama dengan 0, kemudian kita dapatkan Y-nya min 1 ya. Jadi
kita dapatkan titik 0,-1 dan dia tetap konsisten bahwa ketika T-nya sama dengan 0, dia motong di 0,-1 ya. Jadi si persamaan parameter ini secara lengkap mendeskripsikan semua titik-titik pada lingkaran kecuali titik 0,1 ya. Jadi si kurva persamaan parameternya adalah lingkaran tanpa titik 0,1 ya. Oke, untuk contoh berikutnya nanti Anda coba sendiri ya. Jadi ini dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa 1 ditambah tangan kuadrat itu sekan kuadrat, atau sekan kuadrat dikurangi tangan kuadrat itu sama dengan 1 ya. Jadinya nanti kita punya X per A kuadrat dikurangi yang ini X per A kuadrat dikurangi Y per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini kita ingat di materi yang sebelumnya ini adalah merupakan persamaan hiperbola. Demikian juga di sini kita tahu bahwa cos hiperbolik kuadrat dikurangi sin hiperbolik kuadrat itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh juga X per A kuadrat dikurang Y per B kuadrat sama dengan 1. Nanti Anda coba buat sketsa kurvanya dan Anda lihat apa pengaruh dari si parameter T kalau yang di A dari min pi per 2 sampai pi per 2, yang ini dari min tahingga sampai tahingga ya. Nah, contoh menarik yang lainnya adalah kita bisa betul-betul mendeskripsikan suatu gerak partikel dengan menggunakan persamaan parameter ya. Nah, nanti kita akan lihat apa persamaan parameter dari sikloid ya. Apa itu sikloid? Kita akan saksikan bersama-sama bentar lagi ya. Oke, ini adalah sebuah roda ya, sebuah roda. Kemudian di situ ada titik P yang berada di bagian paling bawah roda ya. Nah, pertanyaannya, ketika roda ini digelindingkan, tentunya si posisi P-nya akan berpindah, nggak lagi di titik yang paling bawah itu ya. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuk lintasan posisi titik-titik P ini seiring perubahan waktu? Dan kemudian berikutnya, apakah kita bisa mendeskripsikan si kurva yang dihasilkan itu sebagai persamaan parameter ya? Oke, kita coba kita animasikan. Nah, seperti itu hasilnya ya. Dia berbentuk kurva yang ini diberi nama kurva sikloid ya. Sikloid namanya, sikloid. Oke. Nah, sikloid ini ada ada properti yang sangat keren. Jadi kalau kita buat sikloid yang terbalik kayak gini ya, seperti itu. Kemudian kita punya bola ya, katakanlah misalkan sampai sini aja ya. Ini bagian dari sikloid. Oke, sampai sini. Ini ada bola, kita ingin gelindingkan si bolanya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita dibandingkan dengan semua lintasan yang mungkin dari titik A ke titik B gitu, ternyata sikloid itu adalah lintasan di mana waktu tempuh si bola untuk nyampe dari A ke B minimum. Jadi dia lebih pendek bahkan dari lintasan yang berupa garis lurus gini ya. Oke. Atau semua lintasan yang lainnya yang mungkin misalkan gini atau gimana lagi, terserah ya. Jadi
si sikloid ini adalah kurva yang meminimumkan waktu tempuh dari titik A ke B. Nah, ini ada beberapa video YouTube-nya, Anda bisa coba cari ya. Anda bisa cari dengan kata kunci sikloid kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan persamaan parameter dari si sikloid ini. Nah, di situ Anda bisa lihat di GeoGebra itu sudah dituliskan ada persamaan parameternya ya. Min sin T tambah T, kemudian Y-nya min cos T tambah 1. Nah, gimana cara kita mendapatkan persamaan parameter tersebut ya? Nanti kita akan coba bahas. Oke, nanti di search ya. Kata kuncinya tadi sikloid ini. Salah satu videonya bisa Anda cari di channelnya Vsauce. Ini judulnya Brachistochrone. Mudah-mudahan nggak salah spellingnya. Oke. Nah, selain sifat yang keren tadi, ya, bahwa dia adalah lintasan dengan dengan waktu yang paling pendek. Sifat dari sikloid juga adalah bahwa kalau kita menempatkan katakanlah beberapa bola di posisi yang berbeda pada suatu sikloid yang sama, maka ketika mereka dilepaskan, mereka akan sampai ke titik tujuan ini pada saat yang bersamaan. Gimana? Ada counterintuitif kah? Tapi memang seperti itulah ya. Nah, kalau Anda tertarik, Anda bisa bisa tonton video ini dan kemudian Anda bisa juga cari sumber-sumber yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk mendapatkan persamaan parameter dari kurva sikloid. Ya. Oke, jadi si sikloid itu katakanlah dia, bentar, saya pengen bikin lingkaran yang jari-jarinya sama dengan ini. Kira-kira mungkin ginilah. Ya. Okay. Jadi misalkan suatu saat si P-nya itu ada di sini ya. Mula-mula P-nya di sini. Oke. Kemudian dia ada di sini. Ini titik X, Y. Nah, kemudian kita akan ambil parameternya ada berupa Oke, kita beri label. Parameternya adalah sudut yang dibentuk oleh garis vertikal titik pusat, titik P, dan titik sentuh lingkaran. Ya, itu T-nya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa X dan Y yang bergantung kepada parameter T. Nah, pertama perhatikan bahwa ketika si titik P berada di sini, ya, kan mula-mula titik P itu berada di bawah sini, ya, mula-mula awal sekali. Berarti jarak yang ditempuh oleh lingkaran itu adalah sejauh OP, ya. Oke. Nah, dengan demikian si sebentar. Oke, sorry, saya ralat sedikit ya. Jadi tadinya mula-mulanya kan si P-nya itu ada di sini ya. Kemudian si lingkarnya menggelinding ya. Si rodanya menggelinding. Sedemikian sehingga si P-nya sekarang ada pada posisi ini ya. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh P itu sama dengan panjang busur ini ya. Nah, kan tapi pada saat yang bersama dia sama dengan panjang ini. Dengan demikian kita dapatkan panjang ON sama dengan panjang busur PN ya. Nah, ini kita perpanjang sedikit ke sini, bukan perpanjang, kita bikin garis bantu di sini. Dan seperti ini ya. Oke. Nah, yang ini adalah pelurusnya dari
si T, berarti 180 min T. Kalau kita gambarkan ini mungkin kita tuliskan sebagai apa, R misalkan ya. Jadi ada P, ada R, ada C gini. Oke. Ini C, di sini 180 derajat min T. Oke. Ini P, ini R. Oke. Nah, apa? Busur PN ya, busur PN. Ini misalkan lingkarannya jari-jarinya A ya. Rodanya jari-jarinya A. Oke. Berarti karena sudut yang dibentuknya adalah T, jadi si busurnya itu panjangnya adalah AT ya. Nah, sekarang si koordinat dari titik P yaitu X, Y, X-nya itu adalah sama aja dengan panjang OM ya. Panjang OM. Panjang OM tidak lain adalah panjang ON dikurangi panjang MN. Panjang ON dia sama dengan ini tadi AT. Oke. Sedangkan panjang MN sama aja dengan panjang PR ya. Nah, ini kita lihat bahwa PR dibagi dengan PC, tapi PC adalah jari-jari A. PN dibagi A sama dengan apa? Ini depan dibagi sisi miring, dia adalah sin ini, sin 180 min T. Ya, tapi sin 180 min T itu adalah sin T. Jadi di sini PR-nya sama dengan A sin T. Gitu. Nah, jadi si X-nya diberikan oleh persamaan parameter komponen X-nya AT dikurangi A sin T. Kita lihat bahwa seperti yang dituliskan di sini, ketika A-nya sama dengan 1, ini persis sama dengan ini ya. 1T dikurangi sin T. Nah, kemudian yang Y-nya adalah ya panjang Y-nya sama dengan CN ditambah dengan CR. CN dia jari-jari, yakni A, dan CR dengan menggunakan ini. CR dibagi dengan A sama dengan ini depan dibagi dengan samping dibagi dengan miring sama dengan cos ya. Cos 180 min T sama dengan min cos T. Jadi CR-nya adalah min A cos T. Bisa disederhanakan jadi A 1 min cos T. Yang ini A T kurang sin T ya. Dan ini bisa kita lihat persis sama ketika A-nya sama dengan 1. Jadi begitu persamaan sikloid ya. Sikloid adalah kurva yang dihasilkan kumpulan posisi titik-titik dari suatu titik yang berada pada roda yang digelindingkan. Kurvanya akan membentuk sikloid. Oke, berikutnya adalah kita akan melakukan kalkulus dengan persamaan parameter. Ingat tadi persamaan parameter itu bisa memberikan sebuah kurva di bidang. Nah, kalau kita punya kurva di bidang, kita punya pertanyaan-pertanyaan kalkulus yang alamiah. Katakanlah misalnya, berapa sih atau apa sih persamaan garis singgung terhadap kurva yang dihasilkan oleh persamaan parameter ya, atau di daerah yang mana si kurva yang dihasilkan oleh persamaan parameternya cekung ke atas atau cekung ke bawah, seperti hal semacam itu ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, itu semua memerlukan kalau kebetulan kita punya persamaan Cartesius, yaitu persamaan yang mengaitkan Y dan X. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dijawab dengan mencari dy per dx ya. Nah, bagaimana
kita mencari dy per dx dari persamaan parameter? Ya, kita punya teorema berikut yang memungkinkan kita untuk melakukan kalkulus. Kalau kebetulan X sama dengan Ft, kemudian ini bisa juga Xt ya, sama aja. Y sama dengan Gt, dengan Fg-nya turunannya kontinu. Ingat tadi melakukan kalkulus adalah biasanya kita ingin mencari dy per dx. Nah, maka si dy per dx-nya bisa dicari lewat, atau ini mendingan x aja deh, konsisten. Oke, ini bisa dicari lewat y aksen t dibagi dengan x aksen t. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan di aksen t-nya sebagai dy per dt dan x aksennya sebagai dx per dt, maka untuk mengingat rumus ini seolah-olah kita mencoret dt-nya sehingga kita dapatkan dy per dx, begitu ya. Oke, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan hasil ini. Untuk buktinya Anda bisa baca di buku ya. Misalkan kita punya persamaan parameter x sama dengan 5 cos t dan y sama dengan 4 sin t. Seperti yang tadi kita lihat, ini kurvanya berbentuk elips ya. Misalkan untuk t-nya dari 0 sampai 3 ya. Cari dy per dx dan turunan pertama dan turunan kedua di x di t sama dengan pi per 6. Oke, kita jawab. Dy per dx sama dengan y aksen t per x aksen t. Ini turunkan terhadap t menjadi 4 cos t. Kemudian yang ini diturunkan terhadap t juga menjadi min 5 sin t. Sehingga min 4 per 5 kotangan t. Nah, kalau kita ingin mencari berapa dy per dx di t sama dengan pi per 6, kita tinggal substitusikan pi per 6-nya ke cos min 4 per 5 ke kotangan pi per 6. Saya nggak hafal kotangan pi per 6, kita bisa masukkan ini kotangan cos pi per 6 berapa? Setengah kali 3 ya, min 4 per 5, setengah kali 3 dibagi setengah kali 3. Oke. Nah, kemudian turunan keduanya, gimana cara mencari turunan keduanya? Itu kan sama aja dengan kita, oke, kita tuliskan ini. Turunan kedua dari y adalah sama aja turunan pertama dari dy per dx ya. Nah, tadi atau kalau biar tidak bingung, dy per dx-nya kita kasih nama dulu deh sebagai z misalkan. Ini sama dengan dz per dx. Jadi ini sama dengan z ya. Nah, berarti menurut teorema tadi ini akan sama dengan z aksen t dz per dt dibagi dengan x aksen t. Nah, sebagai fungsi t, z itu sama dengan ini. Ya, kita turunkan aja. Jadi hasilnya adalah turunan cos min sin, jadi 4 per 5 sin t. Kemudian x aksen t sama dengan yang ini tadi, min 5 sin t. Jadi hasilnya negatif 4 per 25.
Oh, ini kotangan, maaf. Turunan kotangan apa? Kotangan itu mirip-mirip tangan. Kalau tangan jadi sekan kuadrat, kalau kotangan min kosekan kuadrat, ya. Oh, tapi ini udah ada minnya di depan, jadi gini aja. Oke. Ini bisa disederhanakan nggak? Kosekan itu sepersin ya. Jadi ini min 4 per 25 ya, atau sepersinnya bisa jadikan kosekan. Jadi kosekan pangkat 3 T. Berarti di titik T sama dengan pi per 6, tinggal kita evaluasi aja. Min 4 per 25 kosekan pangkat 3 di pi per 6. Anda bisa cek, ini hasilnya adalah ya, sin pi per 6 kan setengah ya. Jadi sepersin atau sekan adalah 2, jadi ini 2 pangkat 3 min 32 per 25. Begitu ya. Nah, berikutnya selain kita bisa melakukan turunan, kita juga bisa menanyakan misalkan berapa luas daerah yang dibentuk oleh kurva persamaan parameter ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan parameter, jadi misalkan kemudian kita ingin menanyakan berapa luas daerah yang dibentuk ini. Oke. Nah, ini kebetulan ini didapatkan dari persamaan parameter X sama dengan XT, Y sama dengan YT. Titik yang ini kebetulan dia berkorespondensi dengan T sama dengan A, misalkan yang ini T sama dengan B. Nah, tapi ketika alfa aja deh, ini beta. Ketika T-nya sama dengan alfa, ini kebetulan si X koordinatnya adalah A misalkan. Yang ini X koordinatnya adalah B ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa si arah kurva persamaan parameternya harus sama dengan pertambahan X ya. Jadi arahnya harus ke sana gitu ya. Oke, berarti si luas ini akan sama dengan apa? Kalau kita tafsirkan dia sebagai apa? Sebagai kurva yang dihasilkan oleh fungsi, ini kan menjadi integral dari y dx kan, dengan x-nya dari a sampai b. Nah, kalau kita ingin bekerja dengan menggunakan persamaan parameter, si x sama dengan a itu berkorespondensi dengan t sama dengan alfa. Jadi ini akan sama dengan integral dari alfa sampai beta. Kemudian si y-nya dia adalah fungsi dalam t, yt. Kemudian si x-nya kita turunkan terhadap t, ini jadi x aksen t. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ini akan menjadi integral biasa dalam t, dan kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Oke, sebagai contoh, oke, kita lihat contoh berikut. Misalkan ini adalah seperempat lingkaran yang diberikan oleh X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dengan T-nya dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini kan arah geraknya apa? Arah geraknya keliru ya. Nah, kalau arah geraknya keliru ini gimana? Apakah kita mulainya dari apa? Jadi ini akan luasnya berapa? Luas sama dengan ya integral dari 0 sampai 2
Y dx ya. Nah, tapi si x sama dengan 0 itu, jadi titik ini itu, yakni ketika x-nya sama dengan 0, dia berkorespondensi dengan t berapa? Ya, jadi titik ini itu adalah ketika t-nya sama dengan pi per 2. Ya, jadi ini itu. Jadinya ya karena titik 0 berkorespondensi dengan pi per 2, jadi ini dari pi per 2 sampai 2 y dx sin t, kemudian dx, oh ini sorry bukan 2 di sini, sampai 0 min sin t dt ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan arah dari si kurvanya. Kita sesuaikan saja ya, kita tuliskan dulu integral y dx, kemudian kita cek titik yang x-nya 0 itu berkorespondensi dengan t berapa. Dalam hal ini berkorespondensi dengan t pi per 2 ya. Oke, jadi ini menjadi berapa luasnya? Maaf, ini persamaannya bukan ini, karena ini berjari-jari 2, jadinya 2 begini. Ini ada 2 dan 2 gini. Sehingga menjadi 4. Kemudian si minusnya bisa hilang dengan cara kita menukar urutan integralnya. 0 sampai pi per 2 sin kuadrat t dt, dan sin kuadrat bisa kita ubah menjadi 1 min cos 2t per 2. Dan ini menjadi 4 dibagi 2 jadi 2 dikali integral dari 1t dikurangi integral dari cos 2t setengah sin 2t. Substitusikan pi per 2 dan 0. Ini masukkan ke sini jadi pi per 2 dikurangi 0 masih pi per 2, tapi sin pi per 2 sin pi dan sin 0 dua-duanya 0, berarti ini menjadi 2 dikali pi per 2 sama dengan pi. Dan cocok ya bahwa dia adalah 1/4 luas lingkaran yang jari-jarinya 2. Satu lingkaran penuhnya adalah pi kali 2 kuadrat, 4pi, berarti 1/4-nya adalah pi ya. Jadi kesimpulannya, kita bisa melakukan kalkulus terhadap persamaan parameternya langsung ya, tanpa kita harus mengubahnya terlebih dulu menjadi persamaan kartesius ya. Kita tidak perlu mengubahnya sehingga kita punya persamaan yang melibatkan y dan x saja ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan persamaan parameternya tanpa harus mengubahnya dulu terhadap menjadi persamaan kartesius. Oke, mungkin begitu saja pengganti kuliah untuk persamaan parameter ya. Sampai ketemu di hari Rabu.